Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Family Bible Reading Journey. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 24. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh berjumpa kembali dan kami boleh melanjutkan pembacaan Alkitab yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan 24. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti setiap bacaan Alkitab yang kami baca pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di manakah mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Apa yang kita dapatkan dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah bagaimana kakak-kakak Yusuf begitu cemburu, begitu iri hati kepada Yusuf sehingga Yusuf diperlakukan tidak baik. Dia dibuang ke dalam sumur. Tetapi kasih karunia Tuhan terus menyertai Yusuf. Seperti kita ketahui, begitu banyak proses yang dijalani oleh Yusuf, namun Yusuf dengan setia, dengan rendah hati senantiasa mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menyertai dia sehingga ia menjadi penguasa di wilayah Mesir. Yusuf hidup tetap takut akan Tuhan. Bahkan ketika kakak-kakaknya takut bertemu dengan Yusuf ketika Yusuf jadi penguasa di Mesir, Yusuf mengatakan bahwa setiap manusia boleh merekakan hal-hal yang jahat bagi dirinya, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Dan karena kehidupan Yusuf yang sangat mencintai Tuhan, sangat takut kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan pakai Yusuf sebagai satu pribadi di mana dia boleh menyelamatkan tidak saja keluarganya tetapi bangsanya dari malapetaka bencana kelaparan yang terjadi di zamannya dia.
Demikianlah kiranya firman Tuhan ini juga boleh menjadi berkat untuk kita boleh merenung dan kita boleh mengikuti teladan Yusuf menjadi orang yang senantiasa takut kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk ayat Alkitab yang telah kami baca, sehingga kami boleh belajar lagi tentang pribadi Yusuf, bagaimana dia menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan menjauhi segala kejahatan, segala hal-hal yang dilakukan manusia terhadap dia tidak pernah dibalasnya. Dia tetap melakukan kebaikan seturut dengan yang Engkau ajarkan, dan dia tetap taat kepada perintah-Mu, sehingga Engkau sendiri akhirnya mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Biarlah kiranya bacaan Alkitab ini menjadi perenungan bagi kami untuk senantiasa anak-anak-Mu selalu taat dan selalu dengar-dengaran mengikuti apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh senantiasa melakukannya setiap hari seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.